Parah. Recording Ayo in gas, progress. Ya, langsung ya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Di sini kita ngebahas dari komputer masyarakat, temanya dampak perkembangan teknologi bidang pendidikan. Yang dipresentasikan oleh saya sendiri, Azizul Karnen Agung, Pak Cahyono, dan Mas Hendra Gunawan. Pertama-tama, pengertian teknologi menurut para ahli. Satu, menurut Anglin, teknologi sebagai penerapan ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan masalah. Kedua, menurut Iskandar Alis Syahbana, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperkuat dan membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Secara umum, teknologi dapat mendefinisikan sebagai entitas benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Selanjutnya perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan ada pembelajaran yang sedang kita lakuin, pembelajaran berbasis learning ya. Terus kedua, adanya komputer yang bisa akses internet tanpa kabel atau wifi ya. Terus ketiga, adanya platform pendidikan berbasis internet kayak Google Classroom, Kelas Pintar, dan lain-lain. Selanjutnya, pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Munculnya media massa atau media sosial, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru seperti yang kita lakuin sekarang. Terus ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Keempat, adanya sistem pengolahan data hasil penilai yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Kelima, selanjutnya adalah pengaruh negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Ini siswa mungkin bisa rada males untuk belajar karena nggak ketemu, nggak bisa dikontrol. Kedua, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pengetahuan yang disalahgunakan. Karena sebagai pelajar ya, dampak negatif dari pendidikan itu menurut saya kita dibanjirin informasi. Kalau dulu tuh nyari-nyari informasi kayak lapar informasi. Kalau sekarang kayak di mana-mana tuh everything informasi. Jadi kalau yang belum ada filter untuk pengaruh negatifnya tuh bahaya. Makanya rentan untuk anak-anak usia yang masih baru beranjak dewasa untuk dikasih akses internet. Karena dia belum tahu mana yang positif, mana yang negatif. Ketiga, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa, guru, dan proses pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi agak malas. Ini kembali ke poin 1. Jadi muridnya mungkin nggak bisa dikontrol karena cuma online doang. Kamera mati, speaker mati, orangnya tidur. Cakep. Keempat, kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. Ini kayak transkripsinya kayak gitu-gitu. Karena penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Tujuh, adanya penyalahgunaan sistem pengolahan data yang menggunakan teknologi. Ini kembali lagi ke orang-orangnya, penyalahgunaan. Mungkin dari kami
Pak Cahyo dan Mas Indra, slide-nya segitu aja. Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Yuk, Mario nanya yuk. Kita slide hanya 5 slide karena mengambil poin-poin dari makalah yang kita buat. Jadi ya kita ringkas hanya 5 slide saja. Seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kayaknya nggak ada pertanyaan nih, aman. Berarti udah paham semua ini. Karena udah pada ngalami semua ini. Udah paham semua. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya silakan. Iya. Ini minum, so jijik dah. Kamu kini main sakit. Ya teman Tidak ada. Kamu makan lagi sendiri. Nggak ada, waktunya habis, Bu. Ya mungkin adanya penyalahan sistem pengolah data yang menggunakan teknologi, contohnya apa? Sama kerahasiaan alat tes yang semakin terancam. mana? Coba Ji, slide-nya Ji. Bisa jelasin nggak contohnya apa? Ini kalau yang lain kan kita tahu ya. Waktu dan tempat Pak Cahyo dan Mas Endra, silakan. Ada di makalah Ji, itu makalahnya lupa saya. Bisa diulang? Tadi apa Bu? Contoh dari yang poin tadi, ini dampak negatif kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam, kemudian adanya penyalahgunaan sistem pengolah data yang menggunakan teknologi. Bisa jelaskan contohnya? Ya udah Mas Hendra duluan silakan. Ini saya menjawab yang ini ya, kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. Jadi sekarang ini kan dunia pendidikan lebih mengarah ke sistem teknologi IT, informatika. Nah, jadi di sekolah itu banyak menggunakan sistem berbasis komputer ujiannya. Jadi soal yang sebelum diujikan itu banyak terjadi pembocoran dikarenakan ada beberapa oknum tertentu yang menyalahgunakan kerahasiaan soal itu sendiri. Maksudnya harusnya soal yang kita ujikan, contohnya soal ujian nasional, banyak kita sering mendengar di berita terjadi kebocoran soal. Nah, mungkin contohnya seperti itu. Jadi soal-soal sebelum diujikan sudah bocor ke siswa-siswa, seperti itu Bu maksudnya. Nah, itu karena ya itu tadi pengaruh teknologi, karena zaman sekarang SDM itu ya sudah, SDM manusianya ya semakin berkembang, jadi tingkat untuk mengetahui, untuk belajar ya semakin besar, maksudnya seperti itu Bu. Mas Hendra mau menambahkan yang adanya penyalahgunaan sistem pengolah data yang menggunakan teknologi, contohnya? Saya mungkin ini ya, yang lebih menyoroti yang penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Contohnya mungkin kasus perjokian bisa lebih ini marak mungkin ya, karena tatap muka nggak kelihatan nih, maksudnya ada yang nanti mencari datanya, jadi dibantu gitu loh pada saat ini mencari mengerjakan tes, ada yang bertugas mencari jawaban-jawaban. Mungkin seperti itu kali ya. Oke. Yang lain ada yang mau tanya nggak? Saya mau nanya boleh? Ada yang mau menambahkan jawabannya? Nanya dong, nanya. Kalau untuk dampak positifnya,
itu bisa dijabarkan nggak? Kayaknya yang lebih banyak dampak negatif kayaknya sih kalau untuk dunia pendidikan di bawah perkuliahan dari SMK ke SD atau ke TK. Karena makin banyak siswa atau siswi yang lebih molor ketimbang belajar ya. Kalau menurut kelompok ini sendiri, dampak positifnya apa? Kalau menurut saya sih banyak dampak negatifnya. Mungkin itu bukan pertanyaan kali ya. Itu adalah Pertanyaan? pertanyaan. Nah, ini Oh, pertanyaan. ya kalau untuk dampak positif sini sudah dijelaskan di slide yang keempat ya. Munculnya media massa, munculnya metode pembelajaran yang baru, maksudnya karena sekarang ini di masa pandemi ini banyak sekolah maupun perkuliahan melakukan pembelajaran berbasis online. Nah, jadi ada yang menggunakan teknologi, ya contohnya teknologi IT ini, informatika ini contohnya ya seperti kita ini menggunakan metode atau aplikasi Zoom, Google Meet, Classroom bagi yang di sekolah itu. Nah itu seperti itu. Dampak positifnya teknologi terhadap dunia pendidikan seperti itu, Mas Bresti. Iya. Positifnya hanya semakin mudah ya. Ya, Mungkin nambahin sedikit, Mas Bresdi, pertanyaannya. Baik, Mas Haji. Yang pertama tuh udah jelas ya, kita udah ngerasain semua semenjak COVID tuh kita jalin komunikasi, LDR. jalan komunikasi untuk pembelajaran tuh lebih fleksibel, lebih mudah. ya. Solusinya ya gini, Zoom gitu, Google, terus praktik mengajarnya juga fleksibel. Ya walaupun ada positifnya ya, mungkin dari Pasti positif ada minusnya ya, banyak ya. Lebih banyak Iya. minusnya kalau menurut saya pribadi sih. metode belajar yang kita gunakan Positif seperti sama online kan kurang maksimal, satu. Ya, benar. Sisi Kurang mahasiswa kurang mengerti apa yang disampaikan, ya kan, terutama contoh mata kuliah yang seharusnya kita praktekkan kita tidak bisa, itu hanya mendengarkan penjelasan dosen kan, itu kita kan kurang paham. Nah itu walaupun itu positif tapi ada minusnya seperti itu. Nah, jadi satu, kadang yaitu tadi contoh di sekolah guru menjelaskan ya siswanya karena kameranya dimatiin ya siswa tahu main kemana. Mungkin ya sering kita mengalami seperti itu ya, itu Halo, dari Bres. sisi negatifnya seperti itu, dari positif tapi kekurangannya seperti itu maksudnya. Baik, Komandan, siap. Tapi Jadi saya lebih teknologi positif sih. ya, Siap, Komandan. gini Bres, dikit aja lagi ya. Halo. Iya. Jadi teknologi di bidang pendidikan ini kayak kita megang pisau aja gitu. Iya. Antara dua, kita mau ngebunuh atau buat motong-motong buah atau sayuran gitu. Teknologi juga kayak gitu di dunia pendidikan. Buat motong bawang. Iya, ada. Kembali lagi ke masing-masing kali ya. Diibaratin kayak megang pisau, kita mau buat di hal positif atau buat negatif gitu, kembali ke individu masing-masing. Mantap jawabannya, Komandan. Mas Haji nanya dong, Mas Haji. Silakan Mas Ari, yuk yang mau nikah. Satu lagi ya, satu pertanyaan lagi. Kalau bisa ya sudah. Ini kan kalau Kominfo kita kan solusinya kalau kayak yang tadi tuh dijelasin, coba tolong buka itu deh yang pengaruh negatif. Yang pengaruh negatif aja yuk. Ya itu, Mas Haji. Ini tuh yang apa sih, munculnya media massa, khususnya media elektronik kan sekarang ini kan Kominfo solusinya selalu blokir website apa bagus dikit blokir, website bagus dikit blokir gitu. Sebenarnya kan nggak kayak tadi Mas Haji bilang kan, kalau teknologi di dunia pendidikan ini kan pisau bermata dua ya. Jadi tergantung si penggunanya gini kan. Kadang ada info-info yang sebenarnya bagus nih di media massa itu, kayak misalnya contoh di Reddit gitu kan. Di Reddit itu kan udah diblokir nih. Di Reddit itu kan ada informasi yang bagus sebenarnya nih, bagus gitu kan buat dunia pendidikan lah gitu misalnya.
Tapi kalau misalnya dipakai buat kejahatan juga bisa gitu kan. Nah, ada nggak sih sebenarnya solusi lain selain ngeblok itu? Jadi informasi-informasi itu, ilmu-ilmu itu tetap bisa diterima nih sama orang-orang kita gitu. Tapi tanpa harus ngeblokir gitu. Biar efek negatifnya nggak keluar gitu. Jadi cuma dapat positifnya aja. Ada nggak sih solusi selain ngeblokir website itu? Nyari di Ya, website lain. mungkin saya jawab yang setahu saya aja ya. Mohon maaf nih, dikit. Ya silakan. Kalau dari website yang tadi Mas Ari tanyain, kita mengikuti mengambil positifnya aja dan negatifnya gitu, dibuang itu bisa. Tapi harus ada login login umur. Jadi ketika registrasi itu ada umurnya diatur berapa. Nah, algoritma untuk websitenya itu diatur gitu kayak YouTube gitu. Misalnya 21 tahun, betul. dia nggak bisa ngakses kayak gitu. Nah, kayak gitu sih paling kalau nggak ngeblok ya kalau kayak gitu. Bocil-bocil nggak bisa nonton Mundut Mustafa kan. Nah, betul tuh. Setuju, cakep. Pembatasan. Itu bisa diakali Mas kalau daftar Pakai Opera Mini. Ya mungkin kayak gitu sih, ada register pertama untuk browser. mendetek umurnya dia berapa kayak gitu. Oh ya, oke, sip. Jelas. Terima kasih. Sama-sama Mas Ari. Ya. Ada lagi? Kayaknya nggak ada lagi nih. Udah malam masalah. Udah malam. Betul. Mas Hendra improve. Fezar. Improve ya. Fezar nggak nanya Fezar. Sudah jelas, Bu. Mah selalu paham. Fatah. Abdul Fatah. Kayaknya udah pada jelas. Ya. Ana. Patah lagi patah-patah, Bu. Suaranya hilang Riki, terus, Bu. mau nanya Mas Riki atau Rizal suaranya nggak kedengeran nih Rizal nih. Nyimak, Bu. Ya, ini. Oke. Lagi mau ditanya? Kalau nggak ada silakan ditutup. Ya, kalau tidak ada ya demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.